Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan stasiun yang ke-36 dan ke-37. Al-jud was-sakha. Secara umum maknanya dermawan, suka berbagi. Nanti penjelasan lebih detailnya berdasarkan firman Allah surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mampu lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri walaupun dia butuh. Cerita tentang orang Ansar yang ada di Madinah. Ketika datang sahabat-sahabat muhajirin dari kota Makkah, begitu sampai di Madinah, mereka berikan makanan, mereka berikan pakaian, mereka berikan minuman, bahkan mereka berikan tempat tinggal rumahnya. Padahal mereka bukan kaya. Lebih mampu mereka mengedepankan, mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri, padahal mereka pun dalam keadaan kekurangan. Sifat itu disebut dengan al-jud was-sakha. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, saya meriwayatkan dari guru saya Ali bin Ahmad bin Abadan, dari Ahmad bin Ubaid, dari Hasan bin Al-Abbas, dari Sahal, dari Sa'id bin Muslim, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ibu kita Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, as-sakhiyu qaribun min Allah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan orang. Dekat kepada Allah, dekat kepada manusia. Qaribun minal jannah, dekat ke surga. Ba'idun anin nar, jauh dari neraka. Wal bakhilu, orang yang pelit, kikir, kedekut, medit. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat ke neraka. Wal jahilu sakhiyu ahabbu ila Allah ta'ala minal 'abidil bakhili. Orang jahil tapi dermawan lebih disukai Allah daripada ahli ibadah tapi pelit. Ada dia jahil, ibadahnya biasa aja, tapi suka sedekah. Lebih disukai Allah daripada orang yang ahli ibadah, tahajud nggak tinggal, tarawih nggak tinggal, bacaan Quran hebat, tapi pelit, kedekit, bakhil. Na'udzubillah. Qala al-ustaz, wala farqa ala lisanil qaum bainal judi was sakha. Tidak ada beda antara, menurut satu pendapat, al-jud was sakha. Artinya jud dan sakha sama-sama dermawan. Wala yusaful haqqu subhanahu wa ta'ala bis sakha was samaha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak disebut dermawan li'adamit tauqif. Allah subhanahu wa ta'ala tidak disebut sakha. Tak ada sifat Allah sakhi, tak ada. Allah sifatnya Ghafur, Rahim, Karim. Allahumma innaka afuun karimun. Kau maha pemaaf, kau maha pemberi. Li'adamit tauqif. Kenapa tidak ada disebut sakhi? Karena kita menyebut nama Allah kalau ada dalam Quran, dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa haqiqatul jud alla yas'uba alaihi al-badhlu. Adakah sifat dermawan itu dalam diri kita? Bagaimana cara mengukurnya? Alla yas'uba alaihi al-badhlu. Tidak berat memberi. Tidak berat rasa dia memberi. Nah, itu kalau ada sifat tidak berat itu, berarti itu dia sudah berada pada stasiun ke-36. Jamaah sekalian, kita Ramadan ini tidak bisa ke masjid. Semua jamaah udah mulai pucat-pucat. Aduh, nggak bisa ke masjid. Kita nggak bisa tarawih. Aduh, sedihnya nggak bisa tarawih. Kita juga nggak bisa nampaknya Idul Fitri. Waduh, sedih. Diharapkan supaya mengumpulkan beras 20 kilo. Pingsan dia langsung.
Itu. Kalau orang yang jud, orang yang dermawan itu tak begitu. Kita tidak bisa ke masjid, sedih. Kita tidak bisa tarawih, sedih. Kita tidak bisa mungkin Idul Fitri, sedih. Harap menyumbangkan satu orang 10 kilo, bangkit semangatnya. Saya 20. Wah, itu barulah. Tak berat dia berbagi. Wa indal qaumi as-sakha huwa ratbatul ula, thumma al-jud ba'dahu. Jadi yang lebih tinggi yang pertama adalah sakha, dermawan. Setelah itu al-jud, lebih dermawan. Setelah itu isar. Isar. Faman u'tiya al-ba'du wa abqa al-ba'd fahuwa sahibu sakha. Siapa punya 50, dia bagi 25, dia simpan 25, itu sakha. Waman badzal al-aktsar, siapa yang punya 100, dia kasih 50, dia simpan 50, itu namanya sakha. Siapa yang ngasih 75, simpan 25, itu namanya isar. Kadzalika sami'tul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Begitu aku dengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata. Jadi kalau begitu yang paling tinggi apa namanya? Isar. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Level paling tinggi al-isar. Di bawah itu al-jud. Di bawah itu as-sakha. Punya 100, kasih 50, simpan 50, sakha. Kasih 75, simpan 25, jud. Kasih semuanya. Cukup-cukup untuk itulah isar. Sahabat Nabi itu isar. Kita entahlah, mungkin sakha pun tak sampai. Asma bin Kharijah berkata, "Ma ahabbu an arudda ahadan an hajatin talabaha minni." Ma uhibbu an arudda ahadan an hajatin talabaha minni. Aku tak suka menolak orang kalau ada minta sesuatu padaku. Li'annahu in kana kariman asunu 'ardahu wa in kana la'iman asunu anhu 'irdi. Saya enggak suka menolak orang yang minta kepada saya. Pak, tolonglah bantu saya. Itu enggak suka saya menolak. Kenapa? Kalau dia orang baik, berarti saya sedang menjaga kehormatannya. Kalau dia orang tak baik, saya sedang menjaga kehormatan saya. Pak, tolonglah Pak. Tetap kita bantu. Kenapa? Karena kalau dia orang baik, kita menjaga kehormatan dia. Kalau dia orang tak baik, kita jaga kehormatan kita. Karena kalau orang begitu kita tolak, kalau kebetulan dia tak baik, habis langsung di-share-nya kita tuh. Ada riwayat menyebutkan kana Muwarraq al-Ijli yatalattafu fi idkhalir rifqa ala ikhwani. Fi idkhalir rifqi ala ikhwani. Imam Muwarraq al-Ijli dia orangnya sangat lembut dalam memasukkan rasa persaudaraan kepada saudara-saudaranya. Yadha'u anhum alfa dirham. Diberikannya untuk mereka 1000 dirham. Fa yaqulu amsikuha indakum hatta a'uda ilaikum. Tolong kalian pegang ini 1000 dirham ini. 1 dirham itu 3 gram, 1 gram 70.000, 1 dirham 3 gram berarti 210.000 kali 1000 dirham. Tolong kalian pegang 1000 dirham ini sampai aku pulang. Tolong Pak pegangkan 1000 dirham ini untuk kalian. Ya, pegang ya sampai saya pulang ya. Ya. Udah begitu udah pergi dia, baru dia kirim kabar ke mereka. Antum min hafi hillin. Yang 1000 dirham kemarin masih ada? Masih. Udah halal. Begitu cara dia.
Saya 43 tahun dah hidup belum pernah ketemu orang macam ini lagi. Unik manusia ini. Waqila, ada riwayat menyebut, laqiya rajulun min ahli Manbash, rajulan min ahli Madinah. Ada seorang berjumpa dengan orang Madinah. Qala, dia bertanya, mimman rajul? Dari mana orang itu? Min ahli Madinah, dia dari Madinah. Laqad atana rajulun minkum yuqalu lahu Hakam bin Abdul Muttalib fa aghnana. Ada datang dari Madinah namanya Hakam bin Abdul Muttalib. Dia mencukupi semua keperluan kami. Faqala al-Madani, kaifa? Wa ma ataakum illa fi jubbati suf. Ma aghnana. Bagaimana mungkin dia memenuhi kebutuhan kalian? Dia kan cuma datang enggak ada bawa duit, enggak ada bawa apa-apa. Cuma datang pakai baju dari bulu kambing aja. Datang pakai baju pakai bulu kambing. Maksudnya baju pakai bulu kambing itu baju yang paling murah. Karena kalau dipakai panas, gatal. Baju kita ini mahal karena dari suf, dari cotton, dari kapas. Faqala ma aghnana bimal. Dia tidak mencukupkan kami dengan harta. Walakinnahu 'allamana al-karam. Dia mengajarkan kami bagaimana berbagi. Fa'ada ba'duna 'ala ba'din hatta istaghnaina. Setelah kenal dengan dia, kami menjadi orang yang tidak lagi tamak sehingga kami mampu berbagi kepada orang lain. Jadi kalau datang tamu ke rumah kita, dia bawa duit banyak, dia bawa kue banyak, dia bawa makanan banyak, habis. Apalagi kalau orang yang menunggu itu tamak semuanya. Tapi kalau dia datang membawa sifat berbagi, sedikit pun bisa menjadi banyak, karena orang merasa, ambillah. Zaman dulu sahabat Nabi, kalau ada orang bawa makanan, ini pindah ke yang satu, pindah ke yang satu, pindah ke yang satu, sampai ke yang ngasih pertama. Nah, begitu. Sekarang belum turun, tengok udah habis. Na'udzubillah. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, lamma sa'a ghulamul Khalil bin Ahmad. Ketika ada seorang budak ini punya Khalil bin Ahmad. Lamma sa'a ghulamul Khalil bin Ahmad. Dia termasuk orang yang ikut sufiyah, tazkiyatun nafs, orang yang mensucikan hatinya kepada Allah. Ilal khalifah. Mereka ini dihadapkan kepada khalifah. Umira bi dharbi anaqihim. Diperintahkan supaya mereka dipancung kepalanya. Fa amal Junaid fa innahu tasattara bil faqri. Imam Junaid ketika mau dipancung kepalanya, dia menutupi dirinya dengan, saya orang susah, faqr, saya orang fakir, tak ada apa. Wa kana bi fata ala madhhab Abi Thawr. Dia mengatakan, saya dalam bidang fikih pengikut mazhab Abu Thawr. Wa amma Syaham wa Raqam wa Nuri wa jama'atun faqubidha alaihim. Adapun Imam Syaham dan Raqam dan Imam Nuri dan beberapa lagi ditangkap juga. Fabasatan nit', dibentanglah tikar dari kulit. Tikar dari kulit itu dibentang untuk tempat orang mau dipancung. Lidharbi a'naqihim. Bentang tikar dari kulit, nanti duduk orang di situ, pancung kepalanya. Fataqaddama Nuri. Lalu majulah Imam Nuri. Faqala lahu siyaf. Lalu kemudian tukang pancung Al-Gojo berkata, Sayyaf, tadri ila madza tubadir? Tahukah kamu apa yang akan dilakukan ini? Naam. Wa ma yaj'aluka? Kenapa kau duluan? Kenapa kamu mau duluan? Begitu banyak, kenapa kamu mau duluan dipancung? Apa yang membuat kamu berani duluan? Apa kata Imam Nuri? Uthiru alayya ashabi bihayati sa'ah. Aku mau berbagi kepada saudaraku walaupun sesaat. Aku tak bisa ngasih makanan, tak bisa kasih pakaian, kasih waktu umur saja. Sama-sama mau mati nih, aku kasih waktu sesaat untuk dia, biar aku mati duluan. Fatahayyar as-sayyaf. Bingung Al-Gojo.
wa anhal khabar ila al-khalifah, disampaikan berita itu kepada khalifah. Faraddahum ila al-qadhi, dikembalikan kepada hakim agung, dia ta'arraf halahum, untuk diteliti lagi apa yang terjadi pada mereka. Fa alqal qadhi ala Abi al-Husain an-Nuri masaila fiqhiyah. Lalu kemudian hakim bertanya kepada Abu al-Husain an-Nuri masalah. Fa ajabahul kullah, dijawabnya semua masalah-masalah fikih. Tsumma akhadha yaqul, kemudian dia pun berkata, wa ba'du, amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du, fa innahu lillahi ibadan qamu billah. Dengan si khutbah pendek dia, Abu Husain an-Nuri, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah itu yang hidupnya selalu bersama Allah. Wa idza nataqu billah, kalau dia bicara, bicaranya itu adalah juga ilham dari Allah. Wa sarada alfazan, dia keluarkan beberapa kata-kata, kalimat, abka bihal qadhi, sampai hakim itu menangis mendengarnya. Fa arsalal qadhi ila al-khalifati, maka hakim mengirim kepada khalifah. Wa qala in kana haula zanadiqah fama ala wajhil ardi muslim. Kalaulah mereka itu orang zindik, zindik artinya orang yang sudah keluar dari Islam. Kalaulah mereka ini zindik, maka sesungguhnya tak lagi muslim di atas muka bumi ini. Mereka itulah yang sebetul-betul muslim. Wa qila kana Ali bin Fadl, kalaulah mereka itu ditunduh zindik, maka tak ada lagi orang muslim di atas muka bumi ini, kata hakim. Akhirnya lepas mereka semua dari hukuman. Apa penyebabnya? Satu, inilah dia maqam yang ke-36, 37. Berbagi. Tidak berbagi duit, tidak berbagi jabatan, tidak berbagi, tapi mampu berbagi umur. Mana ada orang mampu berbagi umur? Kalau udah dikumpulkan banyak-banyak, siapa yang mau dipancung duluan? Lari semuanya. Ada riwayat, kana Ali bin Fadl yashtari min ba'atil mahallah. Lalu kemudian ada Imam Fudail bin Iyad punya anak namanya Ali. Dia memberi sesuatu dari pasar. Lalu kemudian ada orang berkata kepada dia, wahai Ali, lau dakhalta as-suq, seandainya engkau masuk ke pasar, fastarkhasta, seandainya engkau mau masuk ke pasar, lalu kemudian dapat keringanan-keringanan, faqala Ali, anak Fudail bin Iyad berkata, haula nazalu biqurbina raja' manfaatina. Mereka itu datang dari kampung-kampung ke kota mau jualan karena ingin dapat manfaat. Dijualnya ke kota ini dapat kelebihan harga. Kalau saya masuk juga ke dalam, mau menawar-nawar, mau itu turun harga, apalagi guna mereka datang kemari? Apa maknanya? Kalau ada orang berdagang, berjualan, iya kita beli. Kalaupun kita tawar, ya tawarlah yang masuk akal. Karena mereka juga mau hidup, anaknya mau sekolah, istrinya mau masak, dia mau makan. Kadang kita ini menawar macam-macam mau membunuh. Haula nazalu biqurbina raja' manfaatina. Mereka datang kemari mau jualan itu kan mau ambil manfaat. Mana ada orang mau jual rugi? Qila, ada riwayat. Ba'atha rajulun ila seseorang mengirim seorang budak kepada Jabalah ibnu Suhaim. Wa kana baina ashabihi, dia sedang duduk-duduk bersama sahabatnya. Faqala qabihun an ittakhadhaha li nafsi wa antum hudur. Qabihun an attakhidhaha li nafsi wa antum hudur. Tuan Ibnu Suhaim, ya, ini ada budak perempuan, hamba sahaya. Kata dia, tidak sopan kalau saya ambil budak ini sementara kalian ada ramai. Wa akrahu an akhussa biha wahidan. Aku tidak layak kalau aku saja, aku tidak suka kalau aku saja yang mengambilnya. Wa kullukum lahu haq wa hurmah. Kamu semuanya punya hak dan punya kehormatan, punya kemuliaan. Wa hadhihi la tahtamilul qismah. Tidak mungkin bisa dibagi.
Wa kanu 80, jumlah mereka 80 orang. Fa amara likulli wahidin فأمر لكل واحد بجارية فأمر لكل واحد بجارية أو وصيف. Wasif artinya budak yang belum akil baligh. Lalu kemudian dia perintahkan, masa aku saja yang dapat budak, kalian tak dapat? Terus gimana Tuan? Waktu itu dia dengan kawan-kawannya 80. Dia kasih tahu, cari 80 lagi, kasih orang ini semua. Dia yang nanggung semua. Semua punya budak. Sebagaimana aku punya, kamu punya. Berbagi, mampu berbagi kepada orang lain. Ada riwayat menyebut, Atisha Ubaidullah bin Abi Bakrah yaman fi tariqihi. Haus. Ubaidullah bin Abi Bakrah dalam satu perjalanan sangat haus. Fastasqa min manzil imra'atin. Dia minta air minum ke rumah seorang perempuan. Fa akhrajat lahu qawzan. Lalu dikeluarkanlah bejana tempat air minum. Wa qamat khalfal bab. Perempuan itu berdiri di balik belakang pintu. Maqalat, perempuan itu berkata, "Tanahhu 'anil bab." Tanahhu 'anil bab. Mari mendekat ke pintu, merunduk, wal ya'khudhu ba'dhu ghilmanikum. Kalau ada di situ budak kalian yang laki-laki, ambil ini. Fa inni imra'atu minal Arab. Aku perempuan Arab. Mata khadimi mundu ayyam. Pembantuku, budakku sudah mati, meninggal dunia beberapa hari. Fa syariba Ubaidullah al-ma'. Ubaidullah meminum air itu dan dia berkata kepada budaknya, ihmil ilaiha 10,000 dirham. Beri ke perempuan yang ngasih air minum ini 10.000 dirham. Faqalat, perempuan itu berkata, subhanallah taskharu bi. Maha suci Allah, kau mengejek saya. Faqala ihmil ilaiha 20,000 dirham. Kasih dia 20.000. Faqalat, perempuan itu, as'alullah ta'ala al-afiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan. Kata Ubaidullah, ya ghulam ihmil ilaiha 30,000 dirham. Kasih dia 30.000. Faraddat al-bab. Akhirnya perempuan itu pun menutup pintu. Tutup pintu. Wa qalat, perempuan itu berkata, uffid laka. Apanya kamu ini? Fahamila ilaiha 30,000 dirham. Datang budak Ubaidullah, dibawakannya, "Nih 30.000 dirham untuk kau." Fa akhadhatha fama amsat hatta kathura khitabaha. Fa akhadhatha, dia pun mengambil itu, fama amsat, belum lagi sampai petang, hatta kathura khitabuha. Sampailah hatta kathura khitabuha, sampailah banyak kebaikan-kebaikan, khitab, banyaklah orang, banyaklah tersebarlah berita. Belum lagi petang sudah sampai berita itu kemana-mana. Begitulah orang dulu mampu hanya air minum. Waqila, ada riwayat menyebutkan al-jud. Apa arti al-jud? Ijabatul khatir al-awwal. As-sakha, mampu berbagi setengah-setengah. Punya 100, kasih orang 50, tinggalkan untuk kita 50. Itu sakha. Kalau al-jud, ijabatul khatiril awal. Ijabatul khatiril awal. Melaksanakan lintasan yang pertama dalam hati. Kita kalau pas datang orang perlu minta bantuan, ada tuh lintasan pertama dalam hati. Tapi kadang kita lawan. Nantilah. Kalau langsung aja nggak mikir-mikir, langsung, nah itu namanya jud. Dermawan juga artinya. Tapi dia ada level-level. Ada sakha, ada jud, ada ithar. Aku mendengar sebagian sahabat Abul Hasan Al-Bushanji berkata, "Kana Abul Hasan Al-Bushanji fil khala." Abul Hasan Al-Bushanji sedang berada di toilet. Pada tilmidan lahu, dipanggilnya muridnya. Wa qala lahu inzi' anni hadzal qamis. Tolong kau lepaskan dulu. Tolong lepaskan dulu gamis ini. Wa da'fahu ila fulan. Serahkan ke si fulan. Faqila lahu, halla sabarta hatta takhruja minal khala? Bisa enggak kalau sabar dulu sampai keluar dari toilet ini? Faqala lam amin ala nafsi an yataghayyar ala ma waqa'a li min at-takhalluf minhu bidzalikal qamis.
Aku khawatir nanti berubah hatiku. Begitu ada lintasan dalam hati, langsung, tolong kau kasih baju ini, serahkan ke si Ani. Loh, Tuhan kan bisa nanti setelah keluar dari toilet, aku takut nanti berubah hatiku. Nah, jadi kalau ada niat, langsung, jangan sampai. Kadang-kadang kita di awal-awal Ramadan mau ngasih, pas sudah di ujung-ujung mau dekat Syawal, tak jadi dah. Makanya sediakan kresek, bungkus, begitu mau kasih langsung. Loh, kok cepat kali Pak THR-nya? Kita percepat aja. Sebelum pikiran saya berubah. Wa qila li Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ada yang berkata kepada Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah sahabat Nabi, punya anak namanya Qais. Hal ra'aita ahadan askha minka? Apakah kau pernah melihat ada orang yang lebih dermawan daripadamu? Qala lahu na'am, ya. Pernah engkau melihat ada orang lebih dermawan daripada dirimu, wahai Qais? Ada. Di mana? Nazalna bil badiyati ala imra'atin. Suatu ketika kami sedang mampir di sebuah perkampungan. Ada seorang perempuan, fa hadara zawjuha, suaminya juga ada. Fa qalat lahu innahu nazala bika dhaifan. Lalu istrinya berkata kepada si suami, ini ada tamu kita 2 orang suamiku. Faja'a binaqatin. Lalu kemudian suaminya pun mengambil seekor onta, fanaharaha, dipotongnya onta. Itu ada tamu, langsung dipotongnya onta. Qala sya'nukum biha. Ahlan wa sahlan, silakan makan. Falamma kana bil ghad. Keesokan harinya ja'a bi ukhra. Datang lagi tamu, wa naharaha, potong lagi onta. Qala sya'nukum biha, ini untuk kalian. Faqulna ma akalna min allati nuhirat lana al-barihah. Sedangkan yang kemarin aja baru kami makan sedikit, dagingnya masih ada lagi. Qala inni la ut'am adyaf al-ghab. Inni la ut'imu adyafi al-ghab. Apa kata dia? Aku tidak pernah memberi makanan yang kemarin kasih lagi untuk hari ini. Makanan kemarin lain, makanan hari ini lain. Fa waqaina indahu yawmaini aw thalatha. 2 hari, 3 hari kami di situ. Was sama'u tumtir. Hujan. Wa huwa yaf'alu kadzalik. Itu juga yang dia lakukan. Biasanya orang kalau turun hujan, itu orang tidak beraktivitas. Ini bukan di tempat kita iklim tropis. Orang kalau sudah hujan, dingin, maka orang berselimut. Tapi dia tetap juga. Falamma aradna ar-rahil, ketika kami sudah mau pergi, wada'na lahu 100 dinar fi baitih. Kami letakkanlah 100 dinar di rumahnya. 1 dinar 4,25 gram emas, 2 juta, 3 juta. Qulna lil mar'ah, kami katakan kepada istrinya, i'tadhiri lana ilaih. Bu, kami mohon maaf ya sudah merepotkan. Ini ada 100 dinar. Wa madaina, kami pun pergi. Falamma mata'an nahar, ketika hari sudah siang, idzan nahnu birajulin yasihu khalfana. Ada seorang berteriak memanggil kami dari belakang. Qifu, berhenti. Ayyuhar rukab, al-li'am. Berhenti. A'taitumuni thamana qoraya? Apakah kamu membayar semua yang sudah kami berikan kemarin itu? Kebaikan-kebaikan yang kami beri itu kau bayar? Summa innahu lahiqanah. Kemudian dia mengikuti kami. La na'khudhannahu wa illa ta'antukum birabhi. Ambil uang kalian ini, kalau kalian tidak mau ambil, aku tikam kalian pakai tombakku. Fa akhadnahu, kami takut, kami ambil uang itu. Wansarafa, akhirnya dia pun pergi. Fa ansha'a, dia pun pergi dan bersyair. Wa idza akhadta thawaba ma a'taituhu fakafa bidzaka linailin takdira. Kalau kau ambil kain yang sudah kuberi, aku kasih kain ke engkau, aku tidak ingin balasan. Ambillah yang kuberi ini. Kafa bidzaka linailin, cukuplah itu untuk sebagai penerima takdira, untuk menghilangkan sesuatu yang beku.
Yang sebelumnya hubungan kita beku, yang sebelumnya hubungan kita keruh, maka untuk dia bersih kembali, tak perlu kau balas, kau ambil aja kain yang kuberi itu, cukup. Cuman kadang kita kan merasa tak enak. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, Abu Abdullah Ar-Rusbari masuk ke rumah sahabatnya. Suatu hari Abu Abdullah Ar-Rusbari masuk ke rumah sahabatnya. Fawajadahu ghaiban, sahabatnya itu tidak ada di rumah. Wa babu baitin lahu muqaffal, pintu tertutup, terkunci. Faqala, sufiyun wa lahu babu baitin muqaffal. Apakah masuk akal seorang sufi rumahnya dikunci? Iksirul quflah, pecahkan gemboknya ini. Fakasarul quflah wa amara bi jami'i ma wajada fid dar wal bait. Mereka pecahkan gemboknya, mereka kumpulkan semua isi-isi rumah. Wa anfadhahu ila suq, mereka bawa ke pasar. Wa ba'uhu, mereka jual. Wa aslahu waqtan min as-saman. Lalu kemudian mereka dapat hasilnya, hasil penjualan. Wa qa'adu fid dar, mereka tinggal di rumah itu. Fa dakhala sahibul manzil, lalu besoknya datang yang punya rumah. Wa lam yumkinuhu ay yaqula syai'an, dia tak ada berkata apa-apa, diam aja. Ditengoknya barang-barang yang sudah dijual kawannya, dia diam. Ada khalat imra'atuhu ba'dahu bidar, tak berapa lama masuk istrinya. Wa 'alaiha kisa', istrinya menutup pakai kain. Fadakhalat baitan, dia masuk. Waramat al-kisa', diambilnya kain itu. Wa qalat, ya ashabana, hadha aidan min jumlatil mata'. Istrinya datang bawa kain. Lalu kemudian dilihatnya barang-barang udah tak ada. Apa kata dia? Hadza aidan min jumlatil mata'. Ini juga kain ini termasuk milik kami. Pergilah jual juga nih, Fabi'ah. Faqala zauj, suaminya berkata, lima takallafti bihadza bi ikhtiyariki, hadza bi ikhtiyariki? Engkau melakukan ini karena marah atau memang mau begini? Apa kata istrinya? Uskut, diam. Mithlu hadha syai' yubasituna wa yahkumu alaina wa yabqa lana syai'an nadkhiruhu anhu. Syekh orang sehebat ini, maksudnya Syekh Abu Abdullah Ar-Rusbari, ulama besar sehebat ini, wali Allah, Syekh Abu Abdullah Ar-Rusbari, dia yang selama ini melapangkan segala kesulitan kita, dia yang memutuskan segala perkara kita perlu sama dia. Lalu kemudian adakah yang layak perlu kita simpan untuk dia? Kasih semuanya untuk dia. Qala Bishr bin Al-Harits. Ini dah lain cerita. Artinya apa? Ketika seorang tuan guru Abu Abdullah Ar-Rusbari masuk ke rumah muridnya, dia jual semua barang-barangnya, muridnya itu pulang tak berkata apa-apa, istrinya pula ada tinggal punya kain, kainnya itu pun juga diberikannya semuanya. Kemana masuknya? Bukan sakha, bukan jud, tapi sampai pada level isar. Bishr bin Al-Harits berkata, an-nazaru ilal bakhili yuqsil qalbu, yuqsil qalba. Selalu memandang orang bakhil itu mengeraskan hati. Kau kenapa enggak mau datang duduk-duduk dengan saya? Bacakanlah ini. An-nazaru ilal bakhil yuqsil qalb. Selalu memandang orang bakhil mengeraskan hati. Marilah kita memandang ulama. Memandang ulama itu menurunkan rahmat dan ridha Allah. Selama ini kan itu yang selalu disampaikan ustaz-ustaz. Rupanya ada satu lagi. Kata Bishr bin Al-Harits, an-nazaru ilal bakhili yuqsil qalbah. Memandang orang bakhil mengeraskan hati. Jadi kalau ada orang bakhil jangan dipandang-pandang. Ada riwayat Maridha Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad sakit. Suatu hari dia sakit. Fastabata ikhwanu. Lalu kemudian teman-temannya tak ada menjenguk. Fasa'ala anhu, dia bertanya kepada mereka, mana kawan-kawan saya ini? Lalu ada yang menjawab, innahum yastahyuna mimma laka alaihim minad dain. Mereka malu mau menjengukmu karena mereka punya utang.
Qala akhzallahu malan yamna'ul ikhwan min ziarah. Allah menghinakan harta yang sebab harta itu saudara-saudara justru jadi malu berkunjung. Kadang kita malu berkunjung ke rumah orang karena rumahnya bagus. Malu kita berkunjung karena kita ada utang. Malu kita berkunjung karena jabatan dia tinggi. Itu tak ada guna harta, tak ada guna jabatan, karena memutuskan hubungan kita dengan hamba Allah. Tsumma amara man yunadi. Lalu dipanggilnya satu orang. Kau panggil semua. Man kana liqais alaihi dainun fahuwa minhu hil. Siapa yang punya utang sama Qais, lunas. Yang penting mau datang. Fakasarat atabatahu bil ashi likathrati man adahu. Siapa yang punya utang sama Qais, jangan sampai malu untuk datang. Bilang sama mereka semua, kasih tahu hutangnya lunas. Belum sampai hari petang, pecah pintu rumahnya. Fakasarat atabatuhu bil ashi likathrati man adahu. Saking kan banyaknya orang yang terlintas di pikiran kita, saking banyaknya orang menjenguk. Tapi kalau kaitannya dengan ini adalah saking banyaknya orang yang dia pinjami, karena dia orangnya ithar. Ini yang jadi bab. Ada orang berkata kepada Imam Abdullah bin Ja'far, innaka tubadzilul katsira idza su'ilta. Kalau ada orang minta ke kamu, kamu kasih banyak-banyak. Wa tadinnu fil qalili idza nujista. Kalau ada orang minta, kamu kasih banyak-banyak. Lalu kemudian kalau ada yang sedikit, engkau juga tidak bakhil, tidak pelit. Wa tadinnu fil qalili idza nujista. Tapi tadinnu artinya tabakhalu, bakhil. Tapi engkau bakhil fil qalil, pada yang sedikit. Idza nujista. Kalau engkau menjelaskan sesuatu, kau bakhil. Tapi kalau diminta harta, diminta ini banyak. Abdullah bin Ja'far menjawab, inni ubadzilu mali. Aku kalau masalah harta, aku kasih orang banyak-banyak. Wa adhinnu bi'aqli. Tapi kalau masalah akalku, aku agak bakhil. Ide-ide apa-apa segala macam, itu aku bakhil. Tapi kalau masalah harta, kebalikan orang sekarang. Orang sekarang kalau dia minta idenya, cakapnya 15 menit, dia minta kultum sejam tahan deh. Tapi kalau udah cerita duit, cari lain-lain dulu. Ada satu riwayat menyebut Abdullah bin Ja'far pergi ke suatu tempat, fanazala ala nakhil qaumin. Lalu dia berhenti di perkebunan korma. Wa fiha ghulam aswad. Di situ ada seorang budak sedang bekerja. Idh atal ghulam biquwwatihi. Fadakhala kalbul haid. Lalu masuklah seekor anjing. Wadana minal ghulam, mendekat ke budak itu. Farama ilaihil ghulam biqarsin. Lalu kemudian budak itu melempar anjing itu dengan satu roti gandum bulat. Fa'akalahu, dimakannya. Summa rama ilaihi bisani, lempar 2 kali, dimakannya. Wasalis, 3 makan. Abdullah bin Ja'far yanzuru ilaihi. Abdullah bin Ja'far perhatikan dari tadi, lama-lama dia ngomong, ya ghulam, hei budak, kam qutuka kulla yaum? Berapa makananmu setiap hari? Kam qutuka kulla yaum? Berapa makananmu setiap hari? Qala ma ra'aita, seperti yang kau tengok. Seperti yang kau lihat, itulah jumlah makananku. Falima atharta hadzal kalb? Kenapa kau lebih mendahulukan anjing itu? Makananmu kau kasih ke anjing, terus kau makan apa? Kata si budak itu, mahia bi ardi kilab. Di tanah ini tak ada anjing.
Di daerah sekitar ini tak ada anjing. Innahu ja'a min masafatin ba'idatin. Anjing ini datang dari tempat yang jauh. Ja'ian, dia dalam keadaan lapar. Fakarihtu raddahu. Aku tak suka, aku tak ingin mengusir dia. Sama anta sani'al yaum. Fama anta sani'al yaum. Apa yang kau lakukan hari ini? Qala lahu utawi yaumi hadha. Faqala, apa yang kau lakukan hari ini? Lalu dia menjawab, utawi. Utawi artinya menggulung. Hari ini aku lewati begitu singkat. Faqala Abdullah bin Ja'far. Kata Abdullah bin Ja'far, ila ma'ala ala sakha. Oh, alangkah dermawannya. Alangkah dermawannya budak ini. Inna hadza la askha minni. Budak berkulit hitam ini lebih dermawan daripada aku. Fashtara al-ha'ita wal ghulama wa ma fiha min alatin. Lalu kemudian Abdullah bin Ja'far membeli kebun kurma itu beserta budak-budaknya itu dan semua yang apa ada di dalam itu. Setelah dibelinya, fa'ataqal ghulama, hai budak, sejak hari ini kau kubebaskan, tak usah jadi lagi jadi budak saya. Wa wahabaha lahu, kau sejak hari ini tidak lagi jadi budak dan kebun kurma ini aku kasihkan engkau untuk engkau. Ambillah. Ata rajulun sadiqan lahu. Suatu ketika datang seorang laki-laki temannya. Daqa alaihil bab, mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun keluar dan bertanya, limadza ji'tani? Kenapa kau datang kepadaku? Li arba'ati dirham, li arba'ati mi'ati, li arba'i mi'ati dirham dainun rakabtani. Ada 400 dirham hutang. Fadakhala ad-dar, dia pun masuk ke dalam. Wa wazana lahu 400 dirham. Ditimbangnya 400 dirham. Wa akhrajaha, dia berikan. Wa dakhala ad-dar bakian. Dia masuk ke dalam rumah dalam keadaan menangis. Istrinya berkata, halla ta'alalta hina syaqqa 'alaikal ijabah? Kenapa kau tidak cari alasan? Tidak cari alasan. Kalau susah jawab, carilah alasan. Sedang sulit, tak ada duit, bla 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 bla. Kata dia menjawab, inna ma abki li anni lam atafaqqad halahu hatta ahtaju ila mafatihati. Yang kutangiskan bukan karena aku sudah memberikan duit 400 dirham ini. Yang kutangiskan adalah mengapa aku tidak mencari tahu informasi tentang dia. Kenapa sampai dia datang ke rumahku minjam duit? Mestinya aku tahu cari tentang dia. Dia dalam keadaan susah, aku yang antarkan duit ini ke dia. Tak perlu dia ngetuk pintu. Jadi dengan membaca ini, dengan membaca kitab ini sadar kita entah di mana-mana, jauh. Imam Mutarif Ibn Shukhir berkata, idza arada ahadukum minni hajah falyarfa'ha fi riq'ah. Kalau ada di antara kalian yang butuh sesuatu dariku, ada hajat, tulis di kertas. Fa inni akrahu an ara fi wajhi dhullal hajah. Kalau ada yang perlu butuh sesuatu, tulis di kertas. Karena aku tak suka melihat raut wajah kalian minta tolong. Kalau ada kalian yang perlu, tulis saja di kertas. Jangan datang, karena aku tak suka melihat raut wajah. Sekarang ada pula orang, makin dilihatnya wajah orang itu menderita, makin bahagia dia. Dipoto pula lagi, di-share pula lagi. Itu kan mental feodal. Waqilah, ada riwayat menyebut, idza arada rajulun an yadharra Abdullah bin Abbas fa'ata wujuhul balad wa qala lahum yaqul lakum Ibnu Abbas taghdu 'indi al-yawm. Ada orang mau menguji Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dia menjumpai tokoh-tokoh masyarakat dan berkata, yaqulu lakum Ibnu Abbas taghdu 'indi al-yawm. Ibnu Abbas malam ini tidur di rumah saya, makan di rumah saya.
Fa'atauhu, lalu mereka pun membawa. Famala'ud dar, ramailah rumah itu penuh. Faqala ma hadha, ada apa ini? Wa akhbir al-khabar fa amara bi syira'il fawakih fil waqt. Maka dibelilah buah-buahan. Wa amara bil khubz, beli roti, wa tabakh, masakan-masakan, wa aslaha amran. Falamma faraghu qala li wukalaihi, amawjudun lana kulla yawmin hakadha? Apakah begini tiap hari makanan-makanan ini? Mereka menjawab, "Na'am, ya." Falyataghadda haula'i kulluhum indana kulla yawm. Kalau begitu, buat seperti ini tiap hari. Arada rajulun ayyadharra Abdullah bin Abbas fa'ata wujuhil balad. Ada orang mau menguji-nguji Abdullah bin Abbas. Maka dia datangi tokoh-tokoh yang ada di kota itu, di negeri itu. Lalu kata dia, Ibnu Abbas ngundang kamu makan hari ini. Ibnu Abbas ngundang kamu makan hari ini. Ibnu Abbas ngundang kamu makan hari ini. Ibnu Abbas ngundang. Datanglah mereka semua ke rumah Ibnu Abbas. Begitu tamu banyak datang, Abbas tanya, "Mahadza?" Katanya, "Kau ngundang kami, Ibnu Abbas." Oke lah, beli buah-buahan, beli roti, masak, udah siap makan. Datanglah orang bertanya, "Maujudun lana kulla yaum?" Begini kata mereka, "Ya." Falyataghadda haula kulluhum indana kulla yaum. Kalau gitu makan. Seandainya kita lah yang dibuat orang macam itu, mungkin kita panggil Satpol PP. Usir-usir orang itu. Hoax ini, tapi pulang. Aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, Ustaz Abu Sahal As-Sa'luqi berwudu. Suatu hari Ustaz Abu Sahal As-Sa'luqi berwudu. Di rumahnya ada tempat wudu bulat, air mancur wudu. Fadakhala ilahi insanun, masuklah seseorang. Wasa'alahu syai'an minad dunya, ada orang minta sesuatu. Tuan, tolonglah saya minta ini. Kata dia, isbir hatta ufriq. Sabar ya, saya sedang wudu, nanti tunggu sebentar lagi. Fasabira. Falamma faragha qala lahu. Setelah selesai wudu, khudhil qamqamah wakhruj. Pergi kau ambil, di situ ada mangkok terbuat dari perak, bawahnya bulat, kemudian bejana bulat, dia ada macam drunken master buah labu, macam buah labu, bawah bulat, di atasnya agak kecil. Pergi kau ambil itu. Fa akhadhaha, orang itu mengambil, wa kharaja. Tsumma sabira hatta alima annahu ba'udah. Sampai dia jauh. Fasaha wa qala dakhala insanun wa akhadha al-qamqamah. Tsumma sabira hatta alima annahu ba'udah. Pergi kau ambil di sana. Setelah dia ambil, orang itu pergi. Tsumma sabira, ditunggunya sampai orang itu jalan udah agak-agak jauh. Setelah jauh, baru dia berteriak. Apa kata dia? Dakhala insanun, tadi ada orang masuk ke rumah saya. Wa akhadhal qamqamah, dan diambilnya qamqamah. Lalu orang pun ramai mengejar siapa yang sudah mengambil qamqamah tadi. Falam yudriku, mereka tak bisa nangkap karena dia teriaknya setelah orang itu pergi jauh. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia lakukan perbuatan itu? Wa inna ma fa'ala dzalika, dia lakukan itu li'anna ahlal manzili kanu yalumunahu ala kathratil badli. Karena kalau sampai dia cerita, mana qamqamah tadi? Ku kasih si anu. Orang di rumah itu marah karena tiap hari dia bersedekah. Begitu cara dia sedekah. Jadi nanti kalau orang tanya, mana qamqamah? Tadi ada orang ngambil, entah kemana pula. Lianna ahlal manzili kanu yalumunahu ala kathratil badli. Karena orang di rumah itu semua sudah tahu bahwa dia tiap-tiap hari memberi, nanti orang mengecam dia, maka dia tak mau itu terjadi. Aku mendengar guruku berkata,
Ustaz Abu Sahal memberikan jubahnya kepada seseorang di musim dingin. Kalau ada orang ngasih jubahnya musim dingin, itu luar biasa. Karena musim dingin kita perlu jubah berlapis-lapis. Wa kana yalbis jubbatan nisa hina yakhruj ila tadris. Kasihnya jubahnya ke orang, dia pakai jubah istrinya untuk ngajar. Idza lam takun lahu jubah ukhra, karena dia tak punya jubah lain. Faqadimal wafdul ma'rufuna min Faris. Tiba-tiba datanglah utusan dari Persia. Ramai pula utusan dari Persia itu. Imamun, ada imam, fuqaha, ahli fikih, wal mutakallimin, ahli ilmu kalam, wal nahwiyin, ahli bahasa, grammar, nahwu. Fa arsala ilaihi sahibul jaishi Abul Hasan wa amarahu an bi'arkab al-istiqbal. Lalu kemudian dia mau dibawa untuk menghadap pasukan, maka dibawalah. Kemudian dipakaikan kepada dia baju besi. Di dalam jubah perempuan, di luar baju besi. Warakiba, dia pun naik ke kuda. Qala sahibul jais, tentara-tentara itu pun bertanya. Innahu yastakhiffu bi amamal balad. Innahu yastakhiffu bi amamal balad yarkab fi jubbatin nisa. Apa kata dia? Innahu yastakhiffu bi, kata si kepala tentara yang membawa ini. Innahu yastakhiffu bi amamal balad. Bagaimana orang nanti melihat ini? Ada pula seorang pakai baju besi tapi dalamnya jubah perempuan. Thumma innahu nazarahum. Lalu kemudian Imam Abu Sahal mendebat utusan dari Persia tadi. Nazarahum ajma'in, di debatnya mereka semua. Fadhahara kalamuhu ala kalami jami'ihim fi kulli fannin. Semua dari mulai ahli fikih, ahli ilmu kalam, ahli nahu bisa didebatnya, selesai semua. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, idza lam yunawil Ustaz Abu Sahal ahadan syai'an biyadihi wa kana yatrahu 'ala al-ardi liya'khudhahu al-akhidh min al-ardh wa kana yaqul, Ustaz Abu Sahal kalau dia bersedekah, dia tidak pernah ngasih dari tangannya sendiri. Kasihnya dari tangannya gini, ini aku kasih kau, enggak, tak pernah. Terus bagaimana? Dilemparkannya ke tanah. Liya'khudhul akhidh min al-ardh, supaya orang yang ngambil tuh ngambil dari tanah, bukan dari tangan dia. Dia berkata, ad-dunya aqallu khataran min an ara li ajliha yadi fawqa yadi ahad. Aku khawatir aku kena godaan dunia ketika aku melihat benda itu dari tanganku berpindah ke tangan dia. Apa di balik ini? Bahwa Imam Abu Sahal orang yang sampai pada level isar, bukan 50-50, bukan 75-25, tapi memang habis semua. Apa yang ada itu kasih semua. Dan ketika dia memberi, bagaimana cara? Dia sedang memberi tip kepada kita. Bagaimana tipsnya supaya kita tak merasa memberi? Jangan kita beri. Campakkan dia ke tanah. Antarkan ke pintu rumah orang. Supaya orang tak tahu bahwa itu dari kita. Letakkan di pintu, kasih. Yang penting ada cap nama kita di situ. Ustadz, kok nggak ada buat foto di status Ustadz ngasih-ngasih? Nggak perlu saya, nggak perlu. Yang penting ada cap situ dari UAS. Tapi yang paling penting adalah, ini yang paling penting, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dia punya ilmu yang luar biasa, bisa mengalahkan ahli fikih, bisa mengalahkan ahli kalam, bisa mengalahkan ahli nahu. Tiga ini sulit.
Ada ahli fikih tapi tak ahli kalam. Ada ahli kalam tapi tak ahli nahu. Ada ahli nahu tapi tak ahli fikih. Dia ahli fikih, ahli kalam, ahli nahu dan berdebat. Berarti 4 ilmunya. Ahli fikih, ahli kalam, ahli nahu, ahli debat dan orang kalah. Dari mana ilmu itu datang? Dari Allah. Kenapa Allah bukakan ilmu itu untuk dia? Karena stasiun 36-37. Kalau kau simpan, kata Allah, aku simpan juga. Tapi kalau kau lepas, ku lepas pula. Kau pegang, ku pegang. Kalau kau lepas yang ada di tanganmu, ku lepas yang ada padaku, kata Allah. Habis dikasih Allah untuk dia semua. Nabi SAW bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Aku tak mau merasa tanganku lebih mulia daripada tangan dia. Maka ku lepaskan ke tanah supaya dia mengambil dari tanah, bukan dari tanganku. Qila, ada riwayat menyebutkan Abu Marsad salah seorang yang sakha, dermawan. Famadahahu ba'du syu'ara'i. Para penyair-penyair memuji dia. Orang punya penyair-penyair ini kan bukan main kalau memuji-muji ini. Makanya kata Allah, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami tak mengajarkan syair kepada Muhammad SAW. Wala yanbaghilah, tak layak syair untuk dia. Karena penyair ini banyak membohong, menipu demi untuk muji-muji. Faqala, ma'indi ma'utika. Famadahu ba'dul syuhara, dipuji-puji oleh. Lalu dia berkata, ma'indi ma'utika. Yang kuberi itu bukan dari aku, walakin qaddamani ilal qadhi. Walakin qaddimni ila al-qadhi wadda'a alayya 10,000 dirham atauqirru laka biha. Lalu kemudian bawa kepada hakim. Lalu kemudian bawa kepada hakim. Qaddimni ila al-qadhi. Bawa aku kepada hakim. Wadda'i alayya 10,000 dirham. Kemudian katakan bahwa aku ada hutang 10.000 dirham. Hatta uqir laka biha. Biar aku mengaku. Semahbasni. Tahan aku, penjarakan aku. Fa inna ahli la yatrukuni masjunan. Karena kalau nanti begitu, keluarga aku pasti tak akan membiarkan aku di penjara. Pasti mereka akan tebus 10.000 dirham. Fa'ala dzalik. Dia lakukan itu. Oh, ini Tuan Abu Marsad ada utang 10.000 dirham. Tuan Abu Marsad ada utang 10.000 dirham? Iya. Belum bisa bayar? Belum. Penjarakan, kata hakim. Nanti keluarga aku pasti akan nebus. Tak akan mereka biarkan aku penjara. Fa'ala dzalik. Falam yumsi. Belum sampai waktu petang hatta dufi'a ilaihi. Belum lagi di penjara pagi, datang petang tuh nebus. Belum sampai petang udah datang tebus. Zaman dulu gitu. Di penjara pagi, sebelum petang udah dapat tebus. Sekarang tak ditebus pun keluar. Hatta dufi'a ilayhi 10,000 dirham. Wa kharaja minas sijn. Keluar. Macam-macam cara mereka ini. Cara mereka untuk mengeluarkan duit itu macam-macam cara. Ada yang pura-pura berteriak hilang, ada yang pura-pura dituduh. Yang penting bagaimana supaya bersedekah. Qila sa'ala rajulun al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ada seorang laki-laki meminta kepada Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib. Nabi punya anak namanya Fatimah, Fatimah punya anak namanya Hasan. Wahai Tuan Hasan, kasihlah saya. Lalu Hasan ngasih 50,000 dirham. Nih 50.000 dirham. Nih 500 dinar. 500.000 dinar. 500 dinar. Qila iti bihammal yahmiluhu. Bawa tukang pikul. Duitnya bukan duit kertas, duit perak sama duit emas. 50.000 dirham sama 500.000 dinar. Bawa tukang pikul sama kendaraan. Fa'ata bihammal. Fa'atahi tailasana. Lalu kemudian diberikan kepada dia kain
toilasan. Wa qala yakunu qira'ul hamal min qibali. Sudahlah dikasih uang perak sama uang emas, upah tukang pikul, tukang bawa ini Hasan pula yang nanggung. Bawa ini semua, tukang-tukang pikul ini jangan kau pikirkan, aku yang bayar. Allah. Wa sa'alat imra'atul Laits ibn Sa'ad sakarajah asal. Seorang perempuan, istri Imam Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ulama besar tinggal di Mesir. Ada ulama mengatakan kana Laits ibnu Sa'adin afqahu min Malik. Imam Laits bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik. Di antara tujuan Imam Syafi'i ke Mesir untuk belajar fikih Malik sudah dipelajarinya di Makkah, di Madinah. Fikih Sufyan ibnu Uyainah sudah dipelajarinya di Makkah. Fikih Hanafi sudah dipelajarinya di Kufah. Sekarang dia mau belajar fikih Laits bin Sa'ad, itu dia pergi ke Mesir. Istri Laits bin Sa'ad ini minta sakrajah. Sakrajah itu mangkok kecil tempat lauk, tapi diisi madu. Fa'amara laha bizaqtin min asal, faqila lahu fi dhalik. Lalu kemudian diletakkanlah madu di dalam mangkok kecil tadi. Lalu kemudian orang innaha sa'alat ala qadri hajatiha. Dia meminta sesuai kebutuhannya, dia minta sedikit madu, wa nahnu nu'tiha ala qadri ni'amina. Dia minta sedikit, lalu dia minta sesuai kebutuhannya, kita memberikan dia sesuai nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sa'alat imra'atun al-Laitsa. Sa'alat imra'atun, ada seorang perempuan meminta kepada Imam Laits bin Sa'ad satu mangkok kecil madu. Lalu kemudian Imam Laits bin Sa'ad memerintahkan stafnya, kasih orang ini madu satu nampan besar. Lalu kemudian orang bertanya kepada Imam Laits bin Sa'ad, innaha sa'alan ala qadri hajatiha. Dia kan minta sedikit aja untuk makan roti sedikit. Kenapa kita kasih banyak-banyak? Kata Imam Laits bin Sa'ad, dia minta sesuai kebutuhannya, kita memberi sesuai kemampuan nikmat yang diberikan Allah pada kita. Cara pandang lain memberi. Selama ini kita kasih sesuai kebutuhan orang. Salah rupanya. Kita bukan beri sesuai kebutuhan orang, tapi sesuai nikmat yang diberikan Allah pada kita. Jadi kalau begitu, tidak lagi memberi sesuai porsi orang, tapi porsi kita. Kalau porsi menurut fikih, cukup dengan porsi orang bayar fidyah. Berapalah porsi bayar fidyah? 1 mud cukup, 750 gram beras. Tapi kalau bayar porsi kita, yang orang-orang kaya itu ada yang makannya sekali makan 1 juta. Ada pula yang tak dimakan, ditengok aja. Udah angkat lagi. Qala ba'duhum, ada sebagian mereka berkata, saya sholat di Masjid Ash'ath di Kufah, sholat subuh. Atlubu ghariman li, falamma salimtu wada'a baina yadayya kulli wahid hullah wa na'lain. Saya sholat di Masjid Ash'ath di Kufah, sholat subuh. Atlubu ghariman li, saya sedang mencari orang yang terkait hutang piutang dengan saya. Falamma sallamtu wada'a baina yadayya kulli wahid hullah wa na'lain. Falamma sallamtu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Wada'a baina yadayya kullu wahidin hullatan wa na'laini. Setiap orang yang ada di situ meletakkan perhiasan dan sendal. Kadzalika wada'a baina yadayya. Faqultu ma hadha? Lalu saya tanya, apa ini? Faqalu, mereka menjawab, innal Ash'as
qadima min Makkah. Ash'as baru saja datang dari Makkah. Fa amara bihadza li ahli jama'ati masjidihi. Lalu dia pesan seluruh jamaah buat seperti ini. Faqultu, lalu saya berkata, innama ji'tu atlubu ghariman li. Saya datang kemari musafir, mau mencari orang yang ada terkait utang piutang dengan saya. Walastu min jama'ati, saya bukan dari jamaah dia. Faqalu, mereka menjawab, wala kulli man hadar. Pokoknya semua yang ada di masjid ini mesti mau mengambil hadiah ini. Kalau zaman sekarang mana ada orang komplain gini. Malah yang tak jamaah, iya saya jamaah sini. Faqalu wal kulli man hadar. Ikhtilaf antara yang menerima dengan yang memberi. Yang memberi mengatakan semua yang hadir di masjid ini kasih hadiah. Perhiasan dengan sendal. Tapi yang nerima hadiah merasa tidak berhak. Saya bukan jamaah tetap di masjid ini. Saya kan orang kebetulan mampir di sini. Allahu Akbar. Begitu mereka dulu. Tak ada hasrat dunia. Ada riwayat menyebutkan lama qarubat wafatu Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika sudah dekat masa meninggalnya Imam Syafi'i, qala, Imam Syafi'i berkata, muru fulanan yughassiluni, suruhlah si fulan memandikan jenazahku. Wa kana ar-rajulu ghaiban, orang itu tak ada di situ. Falamma qadima ukhbira bidzalika, ketika orang itu datang diberitahu, engkau dipesankan Imam Syafi'i supaya memandikan jenazahnya. Fada'a bi tadhkiratihi, kemudian dia pun dimasukkan dalam daftar nama-nama. Fawajada alaihi sab'in, dilihat daftar nama-nama orang yang ini. Fawajada alaihi sab'in alf dirham dainan faqadaha. Terus dilihat dalam daftar-daftar utang piutang orang yang pada Imam Syafi'i. Fawajada alaihi sab'in alf dirham dainan, rupanya dia punya utang 70.000 dirham. Faqadaha, dia bayar. Wa qala hadza ghusli iyyahu, inilah ghusli, inilah makna aku memandikan jenazahnya. Lama qadima Syafi'i min San'a, Imam Syafi'i setelah dari kota Madinah dia pergi belajar ke Yaman, San'a. As-San'ani itu dari San'a. Lama qadima Syafi'i min San'a ila Makkah, ketika Imam Syafi'i dari San'a pergi ke Makkah, ma'ahu 10,000 dinar, dia punya 10.000 dinar. Faqila lahu, orang berkata kepada dia, tashtari biha qaniyah, belilah sesuatu yang bisa engkau jaga, yang bisa engkau syai'an yuqtana, yang bisa engkau jaga, engkau pelihara. Fadaraba khaymatahu kharija Makkah, lalu dia membuat kemah di luar kota Makkah. Wasabbat dananir, dibagi-bagikannya semua dinar itu yang ada pada dia, 10.000 dinar itu dia bagi-bagikan. Kullu man dakhala alaihi kana yu'tihi qabdah. Semua orang yang datang bertamu menemui dia dikasihnya. Tak dihitungnya berapa, segenggam-segenggam. Falamma jaa waqtu zuhri, ketika sampai datang waktu zuhur, qama, dari mulai subuh datang masuk waktu zuhur, dia pun berdiri. Wa nafadha thawb wa lam yabqa syai', buka kain, habis 10.000 dinar. Satu keping dinar 4,25 gram, 2,5 juta. Qala kharaja Sirri yawma Idin, Imam Sirri As-Saqati keluar hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Fastaqbalahu rajulun kabiru sya'n, disambutlah sama orang hebat. Wasallama Sirri alaihi salaman naqisan, Imam Sirri mengucapkan salam biasa saja, Assalamualaikum. Faqila lahu hadza rajul kabiru sya'n, Imam Sirri jawab, ucapkanlah salam yang agak mantap sikit, ini orang hebat ini.
Kita kan kadang beda salam kita sama RT sama bupati kan. Kalau RT, Assalamualaikum. Tapi kalau bupati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Sirri biasa aja. Assalamualaikum. Imam Sirri ini orang besar ini. Hadza rajulun kabirus sya'ni. Qala qad araftuh, kata Imam Syafi'i, kata Imam Sirri, aku tahu. Tapi ada riwayat berdasarkan sanad yang sahih. Annahu idzal taqal muslimani qusimat bainahuma mi'atu rahmah. Kalau bertemu dua orang Islam, maka dibagikanlah 100 rahmat. Tis'una li abasyihima. 90 kepada orang yang paling baik. Fa'aradtu ayyakuna ma'ahul aktsar. Maka aku ingin dia dapat lebih banyak daripada aku. Basyashatul wajhi, pada orang yang lebih cerah, yang lebih segar, yang lebih, aku ingin dia dapat lebih banyak. Itu maka aku buat salamku sedikit aja gitu. Sebetulnya cara Imam Sirri As-Saqati ingin mendidik orang yang dipuja-puja orang itu, dia anggapnya biasa, tapi dia punya dalil. Qila Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib suatu hari menangis. Baka Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib yauman. Faqila lahu ma yubkika? Apa yang membuat engkau menangis, tuan? Apa yang membuat engkau menangis? Faqala lam ya'tini dhaifun mundu 7 ayyamin. Tak ada tamu sudah 7 hari. Wa akhafu an yakuna Allah Ta'ala qad ahanani. Aku khawatir Allah sudah menghinakan aku. Tak ada tamu sudah 7 hari. Jangan-jangan Allah sudah menghinakan aku. Kalau tak ada tamu berarti tak berbagi. Kalau tak berbagi berarti putus rahmat Allah. La yakulu ta'amaka illa taqiyun. Yang memakan makananmu itu orang bertakwa. Rabbi fili wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan. Ampunkan aku, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua orang tuaku dan orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Jadi kalau sampai tamu tak masuk 7 hari, berarti sudah dihinakan Allah. Orang sekarang pula senyum, alhamdulillah nggak ada tamu udah 7 hari. Nggak berkurang teh manis kita. Allah. Cemana lah kita ni mau dapat rahmat Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, zakatud dari, apa zakat rumah? Ayyattakhidha fiha baitun lidhiyafah. Ayyattakhadha fiha baitun lidhiyafah. Zakat rumah itu adalah ketika dikhususkan satu tempat di rumah itu khusus untuk tamu. Itu zakatnya. Makanya kalau mau buat rumah, niatnya supaya tamu datang. Maka berdatangkan rahmat. Ada satu kiai di Jawa, lupa saya namanya. Pesannya ke santrinya, nek sampean duwe omah, kalau kamu mau buat rumah, niatnya supaya tamu datang. Jadi niat awal itu udah datanglah rahmat-rahmat Allah itu. Ini sengaja pula buat rumah, pagarnya sampai 4. Gemboknya sebesar kucing. Semana orang mau datang? Assalamualaikum. Seminggu baru sampai salam itu ke dalam. Semana? Kadang orang barat itu coba tengok, tak berpagar rumahnya. Orang barat itu tak pagar. Kita 3 lapis pagar di dalam. Waqila, diriwayatkan tentang firman Allah surat Az-Zariyat ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudah sampaikah berita kepadamu tentang tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Qila, ada riwayat menyebutkan qiyamuhu alaihim binafsihi. Bagaimana tamu yang dimuliakan itu? Qiyamuhu alaihim binafsihi, dia sendiri yang melayaninya. Dia sendiri melayani tamu itu sendiri. Waqila,
li'anna dhaifal karimi karimun. Karena tamu orang yang mulia itu adalah mulia. Dia sendiri yang melayaninya. Itu yang disebut dengan self service. Kita melayani sendiri. Qala Ibrahim bin Junaid. Ibrahim bin Junaid berkata, kana yuqalu arba'atun la yanbaghi lisyarifi an ya'nafa minhunna wa in kana amiran. Wa in kana amiran. Ada 4 poin, ada 4 hal yang tidak layak bagi orang mulia meninggalkannya, walaupun dia seorang pemimpin. Qiyamuhu min majlisihi li abih. Qiyamuhu min majlisihi li abih. Dia berhenti dari majelisnya untuk orang tuanya, untuk ayahnya, untuk emaknya. Dalam majelis penting, diri. Ya, walaupun kau seorang pemimpin. Jamaah, permisi sebentar, orang tua saya datang. Orang sekarang terbalik pula, masuk telepon. Ya sebentar nanti kau. Yang kedua, wa khidmatuhu li dhaifih. Dia sendiri yang melayani tamu. Dia sendiri yang melayani tamu. Yang ketiga, wa khidmatuhu li alimin yata'allamu minhu. Melayani ulama. Yang keempat, wasu'alu amma lam ya'lam. Bertanya kalau tak tahu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah surat An-Nur 61, "Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata." Kamu boleh makan semuanya atau sikit-sikit. Kamu boleh makan semuanya atau sebagian. Apa maknanya? Innahum kanu yataharrajuna fi ayyakula ahaduhum wahdahu. Mereka zaman dulu merasa sungkan kalau makan sendirian. Farakhasa lahum fi dzalik, maka mereka diberi keringanan. Waqila, ada riwayat menyebut, Adhafa Abdullah bin Amir bin Quraiz rajulan. Abdullah ibn Amir ibn Quraiz kedatangan seorang tamu. Fa ahsana qurahu. Lalu disambutlah dengan baik. Falamma arada ar-rajul ay yartahil anhu. Ketika orang itu mau pergi, mau melanjutkan perjalanan, lam yu'inhu ghilmanuhu. Tapi pembantu-pembantunya tak mau menolong. Waqila lahu. Waqala Abdullah, innahum la yu'inuna man yartahil. Ketika udah mau pergi, pembantunya tak ada satupun yang menolong. Cuek mereka. Lalu kemudian ditanya ke dia, "Tuan, kenapa pembantumu tak ada lagi mau menolong dia? Dia kan tamu." Innahum la yu'inuna man yartahilu anna. Karena pembantu kami tidak mau menolong orang yang mau meninggalkan kami. Makanya ada satu video di YouTube, seorang tamu mau salaman sama sultan di Emirat atau di mana, lupa negaranya. Tak mau dia salam. Lalu hebohlah netizen. Kenapa? Rupanya itu adat mereka. Kalau dia ulurkan tangan salam, berarti dia mengatakan baliklah kau tamu. Tapi kalau dia tak ngasih salam, itu menunjukkan dia mau tamu itu lebih lama sama dia. Jadi kita mesti paham adat istiadat. Nih, yang sebelumnya ramah baik, tiba-tiba tak ada lagi melayani dia. Kenapa kamu tak melayani lagi mereka? Innahum la yu'inuna man yartahilu anna. Karena mereka tak mau lagi melayani orang yang mau meninggalkan kami. Ansyada Abdullah bin Bakawih as-Sufi. Ansyadana al-Mutanabbih. Idza tarahalta an qaumin wa qad qadaru alla yufariqahum farrahilunahum. Kalau engkau mau pergi meninggalkan suatu kaum, padahal mereka sudah memuliakan engkau, mereka ingin kau tetap bersama mereka, jangan kau tinggalkan mereka, karena sesungguhnya mereka lah yang pergi. Mereka lah yang pergi meninggalkan kamu, bukan kamu yang meninggalkan mereka.
Abdullah bin Mubarak berkata, "Sakha'un nafsi amma fi aidin nas afdal min sakha'in nafsi bil bazli." Merasa diri cukup sehingga tidak berharap pada barang yang ada di tangan orang lebih baik daripada memberi kepada orang lain. Cukupkan dengan apa yang ada di tangan kita sehingga kita tak berharap pada apa yang ada di tangan orang, lebih baik daripada kita banyak-banyak membagi orang. Sekarang ada juga orang model gitu, banyak bagi-bagi, tapi barang orang diliriknya juga. Faqala ba'dhum, sebagian mereka berkata, dakhaltu ala Bishr bin al-Harith fi yawmin shadidil bardi. Aku suatu ketika menemui Imam Bishr bin al-Harith pada saat dingin sekali. Wa ta'arra min ath-thiyab. Sedangkan dia pakai pakaian pun tidak tebal, pakaian biasa aja, jubahnya tipis. Wa huwa yantafid. Dia tidak pakaian tebal dan dia nampaknya kedinginan. Faqultu ya Aba Nasr, wahai Imam Bishr bin Harith, an-nasu yaziduna fi thiyab. Orang pakai pakaian tebal-tebal, celana tebal, baju tebal, jubah tebal. Fi mithli hadzal yaum wa anta qad naqasta. Wa huwa yantaqis. Dia justru kekurangan. Kenapa engkau pakai seperti ini? Apa kata dia? Zakartul fuqara wa ma hum fihi. Aku teringat orang fakir miskin. Macam mana orang fakir miskin, celananya tipis, bajunya tipis, topinya tipis, menggigil kedinginan, tak pakai kaos kaki. Walam yakun li ma uwasihim. Aku tak bisa menolong mereka dengan memberikan jaket yang hangat untuk mereka. Fa aradtu an urafiqahum bi nafsi fi miqasatil bardi. Karena aku tak bisa menolong mereka dengan memberikan pakaian hangat, maka paling tidak aku merasakan rasa mereka dalam kedinginan. Dalam. Ini bukan bicara tentang masalah fikih. Berbagi 50-50, ada orang sanggup. Berbagi 75-25, ada orang sanggup. Berbagi sampai habis semua, ada orang sanggup. Tapi mengambil rasa orang untuk dirasakan padahal kita mampu untuk berbagi hangat, lebih tinggi lagi daripada itsar. Wali-wali Allah, di antaranya Bishr ibn al-Harith. Terakhir, aku mendengar Syekh Abdul Rahman As-Sulami berkata, aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, laisa as-sakha'u an yu'tiya al-wajid al-mu'dam. Laisa as-sakha'u an yu'tiya al-wajidul mu'dama, wa innama as-sakha'u an yu'tiya al-mu'dimul wajidah. Laisa as-sakha'u an yu'tiya al-wajidul mu'dima, innama as-sakha'u an yu'tiya al-mu'dimul wajibah. Sakha itu bukanlah orang yang punya memberi kepada yang tak punya. Lalu sakha itu apa? Orang yang tak punya tapi mampu memberi kepada orang yang punya. Itulah baru sakha. Tak punya dia. Itulah dikatakan Nabi, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Berbagilah engkau walaupun hanya sebelah kurma. Bukan satu kurma, sebelah kurma kau punya, tapi sanggup kau berbagi. Kalau ada orang berbagi sekilo kurma, itu biasa, karena dia di rumahnya ada satu goni. Tapi ketika dia mu'dim, dia tak punya apa-apa, masih sanggup. Ah, ini bid'ah nih Pak Ustaz. Ini dari Quran. Mana ayatnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mampu berbagi walaupun tak punya. Walaupun tak punya kau sanggup berbagi. Bu, mana ada Pak Ustaz orang enggak punya mampu berbagi? Tuh, nenek-nenek di Sumatera Barat tukang buka kulit pinang. Sanggup berbagi, tak mau diambilnya. Tak mau diambilnya beras. Malah yang sudah kaya-kaya itu pula mengambil duit beras. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, ah ini kan cuma ada di kitab. Ada real.
Sampai sekarang masih ada. Bukan cuma di kitab 1000 tahun yang lalu. Sampai sekarang orang-orang begini ini masih ada. Dijaga Allah SWT. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pertanyaan Pak Haris. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panitia pengumpulan zakat tahun ini. Bagaimana prosentase pembagian 8 asnafnya? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Fuqara tidak ada income pemasukan sama sekali. Janda tua umur 80, suami tak ada, anak tak ada pemasukan sama sekali. Fuqara. Masakin, ada pemasukan tak mencukupi kebutuhan. Kebutuhan standar kota kita misalnya 3 juta, dia hanya ada 1 juta. Ambil upah cuci, maka masuk masakin. Amilin, amil zakat. Mu'allafati qulubuhum, ini membuka pintu celah. Mu'allaf ini jangan kasih lagi. Karena akan membuka pintu celah. Kalau sudah mau bulan puasa, mau hari raya, semua mencetak ulang sertifikat mu'allaf. Jadi kalau dia mu'allaf, dia tetap kita kasih karena dia miskin. Tolonglah Pak Haji, saya baru masuk Islam. Kapan kau masuk Islam? Tahun 90 Pak Haji. Udah masuk sini, masukkan ke. Jadi bukan tak dikasih. Mu'allaf zaman dulu itu, Abu Sufyan masuk Islam. Berapa dia dikasih Nabi? 100 ekor onta. Kenapa? Dengan harapan kalau kepala sukunya masuk Islam, maka seluruh, datanglah misalnya kepala suku Sakai atau suku Talang Mama yang punya pengaruh luar biasa. Kalau dia masuk Islam, maka seluruh sukunya masuk Islam. Begitu konsep mu'allaf itu zaman dulu. Mu'allaf itu artinya orang yang dilunakkan hatinya. Bukan macam zaman sekarang. Suaminya masuk Islam, anak bini pun tak ikut. Jadi kalau dia ada masuk Islam, masukkan Islam. Tapi kalau dia ada masuk Islam, mu'allaf, betul. Tapi kita kasih karena dia miskin. Riqab. Riqab mukatab. Hamba sahaya yang mau dibebaskan tuannya, tapi dengan syarat bisa menebus dirinya. Kau budakku, kalau kau bayar 100 juta, kau bebas. Datanglah si Riqab nih ke rumah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya akan dibebaskan tuan saya kalau saya sanggup bayar. Berapa dia minta? 100 juta. Boleh kita kasih dia zakat. Sekarang tak ada lagi. Gharimin, orang yang dililit hutang. Gharimin ini tutup. Karena kalau lilit hutang ini dibuka sekarang, semua orang berhutang. Mobil hutang, motor hutang, rumah hutang, ceret hutang, kompor hutang, kulkas hutang. Satu-satunya yang lunas bininya. Hah? Fisabilillah. Fisabilillah menurut 4 mazhab paling mutua, mazhab Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali. Fisabilillah artinya untuk perang jihad fisabilillah, melawan Israel. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun, semua jalan untuk mengagungkan agama Allah. Itulah mengapa pelajar di Malaysia yang belajar di Al-Azhar itu dapat zakat. Dari mana itu? Fisabilillah, karena mereka termasuk jalan mengagungkan agama Allah. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini tak bisa lagi. Kenapa? Karena Ibnu Sabil ini orang yang putus belanja. Datang dari Medan, mau pergi ke Palembang.
Berhenti dia di Masjid Cepron, Ittihad Rumbai. Tolonglah Pak, saya putus belanja nih, saya Ibnu Sabil, kata dia. Akhirnya orang masjid Ittihad kasihlah duit, nih 1 juta. Pergi dia nangkot. Habis itu berhenti pula dia di Tenayan. Kata dia, saya dari Palembang nih Pak, mau pergi ke Medan. Akhirnya kerja dia itu aja boleh-balik. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain yang kita lakukan kecuali inventarisir 4 nih saja. Fakir, miskin, amil, fisabilillah. 4. Oke? Setelah cukup 4 itu, sekarang membaginya per kepala atau per asnaf. Dapatlah zakat mal dengan zakat beras, semuanya pengurus masjid mendapat 10 juta. Kita mesti bagi per asnaf, kata dia. Akhirnya dibagi 4. 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Apa yang terjadi? Fakir miskin 20 orang. 100.000 lah dapat 1 orang. Amil cuman berdua. 2 juta. Ini masalah ini pakai. Lalu bagaimana? Pembagian per asnaf ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang besar. Basnas. Bisa. Lazis, Lasnas bisa. Tapi kalau untuk masjid kecil, surau, musola, kantor tidak pakai sistem asnaf, tapi musyawarahlah, hitung berapa. Fisabilillah, berapa anak mahasiswa kita yang ada di Sudan sekarang? Kok usah tiba-tiba Sudan? Sudan paling susah. Maroko agak banyak duitnya sedikit. Mesir juga. Berapa mahasiswa yang perlu kita bantu sana? 10 orang. Oke, 10. Amil. Amil ini berapa? 1 tukang kutip, terus 1 tukang hitung, terus 1 tukang distribusi, terus ada pula staf 2 orang. Oke. Miskin berapa? Ada 5 Pak. Fakir berapa? Ini agak banyak sedikit Pak. Berapa? Ada 15. Bagilah, dimusyawarahkan bersama. Ketua masjid, pengurus, sekretaris, bendahara, satpol PP, polisi. Khawatir nanti terjadi, karena ini panas nih, lapar semua, tak duit nih semua. Wah, mau mengamuk aja nih. Nanti yang fakir ini pun tak bisa main kepala. Tak sama fakir ini. Jangan setelah itu kalian bagi semuanya beras itu per kepala 20 kilo. Tak sama. Ada yang di rumah itu dia 7 orang. Suami 1, istri 1, anak 5. Yang 1 lagi pula cuma 2 orang tua. Yang 2 orang ini bisa lah 40 kilo. Tapi kalau ini, masa jadi 140 kilo cuma mereka? Yang 1 ini pula anak bayi baru lahir. Nah, jadi ada rasional, dimusyawarahkan lah. Jelas, sedetil-detilnya sudah saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu Hamidah, Ustaz, bagaimana jika kita punya rezeki? Kita ingin sedekah, tapi hutang masih banyak. Ada Ustaz yang bilang sedekahlah nanti Allah bantu lunasi hutang kita. Mohon penjelasannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ibu Hamidah masuk di dalam. Idza tadayantum bidainin, kalau kau transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Ibu ada hutang? Ada. Kapan? Mana surat? Mesti ada suratnya. Kapan waktu bayarnya? Saya janji bayarnya 1 Januari 2021. Sementara 1 Januari 2021 ibu silakan bersedekah, tapi tetap menabung untuk bayar hutang. Hutang ibu berapa? 10 juta.
Berarti sebulan ibu menabung berapa? 800.000. Untuk membayar ini nanti tanggal. Maka sedekahlah. Sedekah 20.000, sedekah 50.000. Jangan pula ibu bersedekah 10 juta. Saya udah sedekah Pak Ustaz semua 10 juta. Terus untuk membayar utang ini mana? Saya serahkan pada Allah. Kemarin Ustaz saya ngomong gitu, serahkan semuanya, Allah akan membayar. Itu tak betul. Dia ada rasionalnya. Oleh sebab itu, maka pertama, pastikan kapan tanggal bayar. 2, jumlahnya. Baru ada sedekah. Ini wajib. Ini sunnah. Ini bukan masalah perasaan. 3. Pak Sulaiman, Ustadz, bagaimana jika kita bayar zakat fitrah atau zakat lainnya melalui transfer? Bagaimana ijab qabulnya? Rukun, syarat, wajib, sunnah. Saya serahkan zakat fitrah saya tahun ini tunai. Saya serahkan zakat fitrah anak dan keluarga saya tahun ini tunai. Apakah penyerahan dengan lafaz itu masuk rukun? Bukan. Syarat? Bukan. Wajib? Bukan. Lalu apa? Sunnah. Dalilnya apa? Wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakan mereka ya Muhammad yang udah bayar zakat itu. Doamu kepada mereka menenangkan hati mereka. Barakallahu laka fima abqai bima a'taita. Ya Allah, berikanlah berkah pada kamu yang sudah membayarkan zakat fitrah ini. Itu sunat. Maka kalau kau kirim melalui transfer, sah. Karena akad dalam penyerahan itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Begitu Pak Sulaiman. Ibu Anita, Ustadz, apakah uang beasiswa yang kita dapat dari pemerintah untuk biaya pendidikan wajib dikeluarkan zakatnya? Semua yang bernilai lebih 85 gram emas. 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000, maka dikenakan 2,5%. Apakah itu hadiah? Adik-adik mahasiswa tiba-tiba pergi ke mall belanja. Belanjanya, tahulah mahasiswa, gantungan kuncinya dibeli. Gantungan kunci, terus kemudian masukkan, tulis nama, masukkan. Digoncang-goncang orang tuh. Hadiah mobil. Tuh, gantungan kunci dapat. Kemudian mobil itu dijual. Kata adik mahasiswa, saya mobil ini saya syukur Pak. Terus minyaknya tidak tahan. Dijualnya mobil itu harga 200 juta, dibelinya motor 25 juta. Kenapa dia punya duit? 175 juta. Sudah lewat ambang batas. Disimpannya di bank 1 tahun. Simpan 1 tahun, maka keluarkan zakat 2,5%. Termasuklah juga ini. Masuk di transfer. Adik-adik penerima beasiswa, berapa kau dapat? Untuk S3 selama 3 tahun 1 miliar. S3 3 tahun doktor. Ustaz kok tahu? Kawan saya dapat, saya tak dapat. Saya 3 kali ngajukan tak dapat. Kawan saya sekali dapat aja. Saya tidak dendam, cuma ingat aja. Entah apa salah saya
syaratnya lengkap, sudah terdaftar, ijazah luar negeri, tak dapat. Kawan saya itu tak terdaftar, dapat deh. Memang nasib masing-masing lah kan. Tapi saya selesai juga, Kemana tadi ceritanya? Ditransferlah 300 juta. 300 juta. Kapan transfernya? Ditransfer pada tanggal 1 Ramadan. Tahun 1441. Bertahan dia selama 1 tahun. 1 Ramadan 1442. Maka keluarkan zakat. Memang masuk duit tuh Pak, 300 juta. Kapan? 1 Ramadan. Terus 1 Syawal habis. Dibayarkan untuk, tak keluar zakatnya. Tapi ada yang mengatakan begitu dapat langsung keluarkan. Itu namanya mengeluarkan zakat qabla awaniha, sebelum masanya. Siapa yang begitu dapat 300, dikeluarkannya zakat 2,5% dari 300 juta, 7 juta, 7,5 juta. Dikeluarkannya 7,5 juta, begitu dapat. Nanti kalau sudah sampai 1 Ramadan 1442 tidak perlu keluar lagi karena sudah dikeluarkan di awal. Jadi pilihannya 2, bisa kau keluarkan di awal atau dikeluarkan setelah disimpan selama setahun. Begitu Anita. Terakhir Pak Ahmad Rifai. Ustaz, bagaimana cara ibadah wanita yang siklus haidnya tidak teratur? Pasti semalam tak mendengar pengajian. Kalau mendengar semalam sudah saya jelaskan. Normal 7 hari. Ambang batas maksimal 15 hari. Masuk hari ke-16 istihadah. Orang yang kena istihadah tetap sholat, tetap puasa. Hanya saja dia berwuduknya setelah masuk waktu sholat. Kalau dia tinggal di Riau jam 12.30, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka jam 12.30 basuh, cuci bersih, maaf cakap pakai pembalut, sholat. Jangan sebelum azan. Sholat. Menetes saat sholat itu, ma'afu anhu, dimaafkan. Detailnya tulis. Cara mencari pembahasan tentang istihadah ini sudah saya tulis di Google. Somat Moroko istihadah. Istihadah. .h Somat Moroko spasi istihadah. Tidak dapat situ. Udah saya tulis 5 kali nggak keluar Pak Ustadz, paket tak ada. Nah, muncul dia. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa besok stasiun ke-38 Ghirah, Cemburu. Ada stasiun namanya Cemburu. Ibu-ibu yang pencemburu, dengarkan besok baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.